Oke saudara-saudari, selamat sore, salam dari Seminari Tinggi Santo Mikael. Kesempatan sore hari ini ketika saya sudah selesai tugas harian hari ini, saya mau ajak kita jalan-jalan keliling Seminari Tinggi Santo Mikael Negeri Kupang. Saya beranjak dari kamar makan dan dapur yang berada di kompleks bagian tengah. Di sini ada halaman kapel. Kapel ini dibangun sekitar tahun 94 dan bisa menampung sampai 300 orang. Ya 350. Pada perayaan hari Minggu lebih banyak orang duduk di tempat ini, bahkan sampai di depan loposan, karena rupanya mahasiswa-mahasiswa yang tinggal sekitar Seminari Tinggi Santo Mikael selalu menyempatkan diri untuk merayakan Ekaristi di Kapel Seminari Tinggi Santo Mikael Negeri Kupang. Tapi yang paling penting adalah bahwa umat dari seluruh kota Kupang biasanya memilih ke sini karena di sini tidak banyak pengumuman yang kayaknya menyita waktu ya. Soalnya kalau pengumuman di paroki-paroki itu biasanya sampai bermenit-menit. Biasanya ya paling cepat 30 menit. Nah, dari sini depan kapel saya akan mengajak kita untuk menuju ke sebuah tempat devosi bernama Taman Doa Maria Ratu Para Imam. Di tempat ini para frater dan juga orang-orang muda Katolik, para mahasiswa di sekitar seringkali datang untuk berdevosi, menyampaikan niat dan intensi mereka kepada Bunda Perawan yang terberkati. Namanya Gua Maria Ratu Para Imam. Nah, di belakang seminari ini ternyata ada satu bangunan megah yang on progress ya. Itu namanya gedung kampus Fakultas Teknik Universitas Katolik Widya Mandira. For your information, sejak didirikan dua fakultas yang menempati lokasi baru yang sekarang ini menjadi pusat kampus Universitas Katolik Widya Mandira Kupang itu adalah Fakultas Teknik dan Fakultas Filsafat. Jadi sampai tahun 2025 ini Fakultas Teknik sudah memulai gedung barunya, sementara Fakultas Filsafat baru menyelesaikan gambar bangunan barunya. Kita berharap semoga bangunan Fakultas Filsafat segera jadi agar para mahasiswa filsafat bisa belajar dengan lebih nyaman. Ini ada bunga-bunga yang dirawat dan baik oleh para frater. Di sana ada garasi mobil. Di sini pintu samping kapel. Kapelnya memang bagus dan sepi, dan di sini memang sedikit rapat ke arah jalan raya. Jalan raya ini sangat ramai, terutama kalau di subuh jam 3.45 itu, karena banyak kendaraan besar yang harus keluar kota Kupang selalu melewati sini. Dan saya merasa sangat terganggu. Karena itu, let's go to meet Saint Mary, the mother of all the children of God. Jadi ada banyak orang yang bertanya kenapa orang Katolik suka sekali berdoa depan patung. Sebenarnya jawaban paling mendasarnya adalah orang Katolik itu adalah manusia-manusia yang rindu rupa, rindu rasa. Dan penghormatan kepada patung itu beralih ke prototipe yang disimbolkan oleh patung tersebut. Jadi penghormatan tidak berakhir pada patung atau simbol belaka, tetapi pada pribadi yang ditandai oleh patung tersebut. Jadi ketika Anda menuduh orang Katolik menyembah patungnya, berarti Anda melakukan kesalahan kategoris. Anda melihat modus dan berhenti di situ tanpa memperhatikan bahwa patung itu hanyalah sarana yang menunjuk, mengacu pada pribadi yang ditampakkan. Nah, ketika Anda berargumen bahwa hanya satu perantara dan tidak ada pengantara lain, atau ketika Anda menuduh bahwa
orang Katolik menjadikan Maria sebagai pengantara lain, tuduhan Anda sebenarnya salah besar. Karena Maria bukan pengantara yang lain. Dia pengantara yang menunjuk kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Ingat, Tuhan kita Yesus Kristus adalah satu-satunya pengantara, tapi He doesn't work alone. Dia membangun kerajaan. Dia adalah Raja semesta alam. Dan berdasarkan tradisi Yahudi, ibu seorang raja adalah ratu dalam kerajaan. So, by this logic, kalau Yesus adalah Raja segala raja, maka ibunya adalah Ratu segala ratu. Ave Regina Caeli. So, ketika Anda tetap kekeh mengatakan bahwa orang Katolik menyembah Maria, orang Katolik hanya memahami bahwa Anda tidak memahami perbedaan latreia, hiperdulia, dan dulia. Ya. Orang Katolik paham bahwa Calvinisme berusaha untuk menolak simbolisme, bahkan isi konsili Nicea kedua, karena menurut dia patung, gambar, dan ikon itu bisa membawa orang kepada superstition atau tahyul. Tapi ketakutan itu tidak beralasan, sebab orang secara sadar kalau mengekspresikan kemanusiaannya melalui panca inderanya, maka tidak salah. Ya, kalau kita boleh mengindrai segala sesuatu di sekitar kita, termasuk Tuhan yang mengambil wujud materi, maka kita bisa menuju Tuhan melalui mata penglihatan, melalui telinga pendengaran, melalui tangan perabaan, melalui hidung penciuman, dan melalui pengecapan. Jadi dalam liturgi Gereja Katolik semua panca indera digunakan untuk berjumpa dengan Tuhan. Sayang sekali ini tidak ada di Protestan. Protestan kayaknya hanya ada telinga seni rupa dan simbolisme berupa teks. Kenapa keunggulan panca indera manusia dikebiri hanya pada saat-saat tertentu? Mengapa kalau mau buang semuanya, ya sudah, buang juga kitab suci, karena kitab suci menggunakan simbol huruf-huruf yang harus ditafsir oleh manusia juga. Nah, ketika menggunakan seni sastra, seni musik, dan seni arsitektur dibuang, ya diterima. Kenapa tidak diterima juga seni rupa, seni lukis, dan seni-seni gerak, misalnya dance? So, menurut saya itulah salah satu konsistensi dari Protestan Calvinis. Nah, saudara-saudara, di sore senja yang sepi ini, ya sekali lagi tentang Bunda Maria, beberapa diskusi tentang ikon dan venerasinya yang ada merupakan tradisi kekristenan sejak awal. Kemudian para reformator menjadi ikonoklas modern yang berusaha untuk menghancurkan ikon, patung, dan gambar. Mereka mereduksi iman Kristen menjadi semata kumpulan ide dan abstrak, kumpulan ide yang abstrak. Dan karena itu, ya seperti pengakuan mereka sendiri, Tuhan tidak ada di dalam gereja Protestan. Di situ mereka mengagung-agungkan pengkhotbah yang entah belajar kitab suci dari mana, berdiri di depan mimbar, lalu memaksa jemaatnya untuk mengikuti tafsiran pribadinya. Ya, padahal dia tidak bertemu dengan para rasul, apalagi bertemu dengan Tuhan kita Yesus Kristus, bukan? So my friends, jika Anda ingin menjadi Kristen, tinggalkanlah kumpulan-kumpulan yang tidak jelas dan kembalilah ke rumah kita, gereja yang didirikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus sendiri, Gereja Katolik, yang sekarang dipimpin oleh pengganti Petrus yang ke-266, Paus Leo ke-14, atau yang bernama asli Robert Francis Prevost, uskup dari Chicago, Amerika Serikat, yang adalah tempat pelarian para kaum Protestan untuk mencari kebebasan
dengan simbol Miss Liberty di New York. So, hancurkan Miss Liberty dan segera ganti dengan patung Theotokos. Karena Theotokos lah yang berhak mendapatkan tempat di New York, bukan Miss Liberty. Karena Miss Liberty bisa menggiring kita pada kekacauan sebagaimana yang terjadi pada Protestantisme saat ini. Fragmentasi yang tidak pernah henti. Bahkan Tuhan sendiri tidak mampu membatasi fragmentasi Protestan. Bahkan mungkin baru sampai kiamat baru disadari bahwa fragmentasi itu sebenarnya tidak penting-penting amat. Kenapa pecah? Karena sola scriptura adalah prinsip yang memecah tubuh Kristus, di mana tidak ada otoritas final dalam perbedaan tafsir. Saat itulah fragmentasi tak terhindarkan. Salve. Demikianlah bincang-bincang kuar-kuar kita pada sore hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian, dan salam dari Seminari Tinggi Santo Mikael Penfui Kupang. Tuhan memberkati. Nyeh penje pohwalone Yesus Kristus i Maria Safse Cevica.